banyak orang Kristen itu jadi orang Kristen yang bulat. Contoh, pada waktu kita berkata tentang keselamatan, orang Kristen tuh kadang-kadang itu saya nggak tahu terlalu ngeroh atau terlalu sok pinter, ya kan? Atau memang nggak baca Alkitab. Contoh, ada banyak orang yang berkata begini, kita ini, segala sesuatu di dalam kita ini, semuanya itu karena Tuhan. Kita ini tidak punya andil sedikit pun. Demikian juga dengan keselamatan. Oh ya, hari ini kita melanjutkan yang pengajaran yang minggu lalu tentang selengkap senjata Allah, karena banyak di antara kita itu cuma taunya ya selengkap senjata Allah, taulah, hafalah, ya kan, cuma ketopong keselamatan dan sebagainya. Tetapi tidak sungguh-sungguh memahami, karena setiap selengkap itu ada pengertian yang sangat dalam. Minggu lalu kita sudah belajar selengkap senjata Allah tentang ketopong. Saya review sedikit ya. Ketopong, kenapa disebut ketopong keselamatan? Karena ketopong melindungi kepala. Kepala ini pikiran kita harus benar, yaitu kita harus mengerti tentang doktrin keselamatan yang benar. Karena kalau tidak tahu tentang doktrin keselamatan yang benar, kita kalau sudah salah maka akan bertindak salah, berpikir salah, akhirnya bisa ujungnya maut. Salah satunya, ada banyak orang yang berpikir bahwa saya diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan, terus tidak melihat ayat-ayat yang lain yang saling melengkapi, yang bersambungan, sehingga hanya tahu ayat ini, kemudian banyak orang yang berpikir terus berbuat dosa itu tidak masalah. Padahal kalau kita belajar terus dari Bible Study ini, kita sudah tahu ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi sekalipun kita percaya Yesus, ada dosa-dosa yang bisa mendatangkan maut. Makanya ada banyak orang Kristen yang Tuhan izinkan melihat surga dan neraka. Mereka kaget karena di neraka ada banyak orang Kristen, bahkan banyak pendeta ada di sana. Kenapa? Karena mereka salah mengerti tentang keselamatan. Nah itu, makanya kalau seseorang sudah salah mengetahui keselamatan, sebenarnya sudah ada panah api sijat yang sudah nancep di kepala orang itu, sehingga orang itu bertindak salah. Nah, kedua, kemarin kita juga belajar tentang baju cirah keadilan. Nah, baju cirah keadilan itu kita harus belajar menjaga sikap hati dengan cara bersikap adil. Kalau seorang hakim, dia tidak akan mengadili segala sesuatu dengan sekilas pandang. Semua harus ada bukti. Walaupun hakim ini ngerasa nih orang ini salah, tapi sebelum ada bukti, dia tidak akan memutuskan si A salah atau si B yang benar. Demikian juga dengan kita tidak boleh menghakimi setiap orang dengan sekilas pandang, itu namanya kita tidak adil. Begitu kita tidak bersikap adil, maka seringkali kita akan cepat berasumsi salah, kita cepat menghakimi orang, dan itu yang membuat baju cirah kita punya celah, karena kita punya hati yang salah. Itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi orang tanpa kita melihat bukti. Kita tidak bisa cuma mendengar apa kata orang, kita tidak lihat bukti, lalu kita ikut-ikutan membenci orang lain, ikut ngomongin orang lain, itu sudah membuat celah. Makanya kita belajar minggu lalu, selengkap senjata Allah harus dipakai seluruhnya, bukan hanya salah satu, supaya hidup kita tetap terjaga. Kemudian yang ketiga kemarin tentang ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kenapa kok ikat pinggangnya kebenaran, bukan ikat pinggang kasih, bukan ikat pinggang kekudusan, bukan ikat pinggang yang lain, tapi ikat pinggang kebenaran. Minggu lalu kita belajar karena kebenaran memerdekakan. Kebenaran itu membuat kita ini terjaga, tidak dibuat malu.
Kalau kita tidak berbuat benar, kan ikat pinggang itu kan yang mengikat celana, mengikat baju jira itu supaya berada semua pada tempatnya. Tapi kalau ikat pinggangnya tidak ada, maka akan melorot semuanya, akan terbuka sehingga kemaluan kita nampak atau kita dipermalukan. Dosa membuat kita dipermalukan. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sembunyikan. Kita mungkin berbuat jahat di tempat yang tersembunyi. Kalau tidak bertobat juga, pada waktunya iblis itu kan pembunuh, pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia tidak pernah punya rancangan yang baik. Pada waktunya iblis akan buat itu terbongkar semuanya sehingga kita dibuat malu. Orang yang tidak berbuat salah, walaupun difitnah sekalipun, kebenarannya pada akhirnya akan nampak. Tetapi orang yang berbuat jahat, sekalipun disembunyikan seperti apapun, pada waktunya kejahatan akan nampak, sehingga orang itu dipermalukan. Makanya kebenaran itu seperti ikat pinggang yang membuat hidup kita tidak dibuat malu. Kayak ini saya kasih contoh sedikit ya. Kalau ada Indonesia berita viral itu kan viral ya, itu semuanya kan berseliweran di Facebook ya kan, sehingga saya membaca. Ada seorang artis yang difitnah, dijebak, seakan-akan dia itu terlibat prostitusi online, terus kemudian dia dijebak, seakan-akan pokoknya sehingga namanya itu sangat buruk sampai dia itu masuk penjara. Orang ini membela diri ya percuma, karena semua berita mengatakan hal itu, sehingga dia ini kemudian cuma bisa menerimanya. Dia dimasuk penjara, tetapi di penjara dia sangat dicintai orang-orang penjara, sampai waktu dia dibebaskan semua orang bilang, aduh kok kamu bebas. Padahal dia kan kepingin bebas, tapi orang-orang di penjara sangat kehilangan karena anak ini baik. Sampai pada waktunya dia orang ini kemudian meninggal dunia, Tuhan itu tidak pernah kebenaran itu, kalau Alkitab berkata kebenaran memerdekakan, kebenaran itu benar-benar akan memerdekakan. Waktu anak ini mati kecelakaan itu, semakin hari semua berita sebelum meninggal sudah mulai terungkap kalau anak ini gak bersalah. Pada waktu matinya justru kebaikan-kebaikan dia semuanya terungkap. Saudara, kebenaran itu walaupun disembunyikan, berusaha orang lain itu memendam supaya orang tidak tahu kebaikan saudara. Kebenaran tetap kebenaran, tidak akan membuat kita malu. Walaupun orang membuat kita malu, kebenaranmu akan membela dirimu sendiri. Makanya kebenaran itu adalah ikat pinggang bagi kita. Tidak akan kita dibuat malu. Apapun orang fitnah kita, selama kita berbuat benar, maka orang yang memfitnah kita justru yang akan dibuat malu. Karena dosa pasti membuat orang yang berbuat dosa itu dipermalukan. Kebenaran, semakin kita dibuat malu oleh orang lain, kebenaran itu akan semakin nampak. Makanya Alkitab berkata, justru di dalam gelap, terangmu semakin nyata, terangmu akan semakin terang. Orang bisa melihat. Makanya jangan pernah takut. Hidup kita harus benar. Kemudian sekarang kita masuk di nomor yang keempat, yaitu kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, ini kasutnya ya, supaya tidak kena panah juga. Ini kalau tentara Romawi biasanya kasutnya modelnya seperti ini. Kalau tentara-tentara lain modelnya bisa lain. Kalau di sini ini tertutup semuanya itu besi. Nah, kita baca dulu firman Tuhan berkata begini. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Kenapa kasutnya itu disebut kerelaan memberitakan Injil? Saya itu orangnya termasuk kritis, saudara. Kalau setiap baca Alkitab itu ada banyak yang tersimpan pertanyaan itu, saya langsung bawa itu kepada Tuhan. Ini maksudnya gimana? Tuhan nggak akan langsung menjawab saat itu juga, enggak. Tetapi saya simpan di dalam hati saya tanya kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan mulai menjelaskan semua. Kita baca dulu ayat firman Tuhan berkata,
Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, kenapa Alkitab berkata, biarlah kita itu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Maksudnya itu begini, di dalam setiap langkah kita itu harus tahu kita ini adalah Injil yang terbuka. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Garis bawahi kata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini adalah suratan Allah yang terbuka. Itu sebabnya kalau kita ingin memiliki hidup yang terjaga, tidak tersandung-sandung, maka kita mulai belajar menjaga hidup kita. Kita harus belajar menjaga langkah kaki kita. Perhatikan langkah-langkah hidup kita. Supaya hidup kita ini tidak bercela. Memang bukan berarti kita bisa hidup kita nggak bercela sama sekali sempurna. Nggak bisa ya, namanya manusia. Tapi yang penting, hidup kita itu terus bertumbuh. Tidak terus membiarkan hidup kita bercela. Pada waktu hidup bercela, kita ini kan memberitakan Injil. Hidup kita itu harus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita harus membuat orang memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang itu yang memiliki struggle di dalam hidupnya. Bukan karena setan, tetapi karena hidupnya sendiri yang tidak bijaksana. Hidupnya menjadi celah. Hidupnya menjadi sandungan bagi banyak orang. Sehingga dia terus tersandung-sandung dalam hidupnya. Sekarang tentang pelayanan dulu deh. Ada orang itu belajar Alkitab itu di mana-mana, saudara. Belajar Alkitab. Dia selalu berkata, saya ingin dipakai Tuhan sebagai pengkhotbah. Dia pindah-pindah gereja, selalu berharap dia disuruh berkhotbah. Tetapi ada orang yang berkata, dia itu loh mau khotbah, yang mau dengerin dia itu siapa? Saya pikir-pikir yang dia katakan benar. Bahwa siapa yang mau mendengarkan dia. Kenapa? Karena hidupnya itu selalu menjadi sandungan. Dimanapun dia berada selalu jadi bahan konflik, jadi bahan pergunjingan. Jadi yang menghalangi dia bukan setan, tetapi hidupnya sendiri yang tidak bijaksana. Langkah kakinya sendiri yang membuat dia terus tersandung-sandung. Hidupnya selalu menjadi batu sandungan. Bahkan dari agama seberang pun berkata, dia itu suka belajar Alkitab setiap hari. Tapi hidupnya bikin kacau dimanapun dia berada. Ini orang agama lain yang berkata begitu. Kenapa? Dimanapun dia berada, suka bikin gosip. Suka bikin masalah. Suka fitnah orang. Suka memecah belah hubungan. Suka memporak-porandakan keluarga. Suami istri bisa bertengkar karena dia. Orang yang sudah tunangan bisa nggak jadi tunangan gara-gara dia. Sebuah persekutuan atau gereja yang sudah acara udah enak, ada datang dia jadi konflik. Di mana-mana dia sering diusir oleh hamba Tuhan. Kenapa? Karena bikin kekacauan dimanapun dia berada. Tapi dia berkata, saya mau dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Di mana-mana dia berkata, aku seorang hamba Tuhan dan saya bisa khotbah. Tapi dia bisa mungkin khotbah. Ya saya juga gak pernah mendengarin. Saya percaya dia bisa lah karena dia belajar Alkitab terus. Sekolah di mana-mana. Tapi hidupnya menjadi sandungan. Apakah iblis yang menghalangi dia untuk bisa memberitakan firman? Apakah iblis atau orang-orang yang menghalangi dia untuk bisa berkhotbah atau melaksanakan panggilannya?
Tidak, tetapi karena dia tidak menjaga langkah kakinya, bahwa kasut kerelaan memberitakan Injil artinya, jaga hidupmu dimanapun kamu adalah surat terbuka yang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, makanya minggu yang lalu kita belajar, selengkap senjata Allah dipakai semuanya, nggak salah satu. Walaupun kita sudah pakai ketopong, kita pakai baju jirah, kita pakai ikat pinggang, tapi hidup kita sembrono, hidup kita menjadi sandungan bagi banyak orang. Maka hidupmu akan terus banyak masalah. Aku kan sudah minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Aku sudah deklarasi. Kenapa hidup saya tetap begini? Karena engkau tidak memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Hidupmu menjadi celah. Hidupmu tidak membuat orang memuliakan Tuhan. Hidupmu tidak menjadi berkat. Ada seorang Kristen. Dia kerja di mana-mana dipecat. Terus dia berkata, kenapa saya selalu dipecat? Ini pekerjaan setan. Apakah saya harus ada pelepasan? Bila perlu mungkin ketemu dengan Pastor Daud, Pak Daud Tony berkali-kali minta dilihat apakah ada setan yang ngikutin. Tapi bukan masalah setan. Dia itu kalau ditegur nantang. Jadi waktu dia pernah cerita, dia kerja di sebuah kerja, itu kalau ke kamar mandi, itu kalau bawa tisu bergulung-gulung, saya nggak tahu dipakai apa. Dia sendiri cerita. Jadi dia itu di kamar mandi kerja, kalau di kamar mandi lama dan menghabiskan tisu bergulung-gulung. Kalau di sini kan selalu pakai tisu yang gulungan itu ya. Terus kemudian ditegur sama owner, bosnya. Kamu boleh pakai tisu, tapi ya jangan kemudian sampai 2 roll gitu kan, habis ya kan. Atau satu ya, selain menghabiskan banyak itu juga sampahnya itu kan cepat penuh kan, jadi ditegur. Dia ngomong, dia marah-marah di situ. Tapi bosnya baik, sangat baik. Terus dia dibiarin. Tapi selalu masalah pertengkaran, masalah membawa tisu. Sampai akhirnya dia dipecat hanya karena suka ribut. Di tempat lain juga seperti itu, ada juga anak Tuhan. Setiap kali bekerja dipecat. Dia selalu bertengkar karena ngurusin pekerjaan orang lain. Misalnya ada kasir, dia ini bukan kasir, tetapi berkali-kali ngecek ke kasir apakah kasirnya ini memasukkan uang salah apa enggak, ngitungnya bener apa enggak. Terus saya tanya sama dia, kenapa kamu urusin? Soalnya kalau dia sampai salah mengasih uang kembalian, kan nanti customer bisa marah. Terus saya bilang, kalau marah kan marah sama kasir, bukan sama kamu. Kemudian ada orang yang membuat minuman, bagian membuat minuman, dia datangi, dia sibuk ngurusin. Saya takutnya dia nanti salah membuat minuman. Nanti kalau salah membuat minum, customer-nya bisa komplain. Saya bilang, komplainnya kan nggak sama kamu. Waktu itu dia marah-marah, kenapa? Karena dia bilang manajernya itu jahat, manajernya nggak adil. Padahal yang salah mereka, kenapa saya yang dipecat? Dia tidak tahu kenapa dia dipecat. Padahal karena dia bikin ribut di mana-mana. Apakah karena setan? Apakah setan menembakkan panah api si jahat pada dia? Apakah semua orang berbuat jahat kepada dia? Atau apakah ini ujian dari Tuhan? Enggak, semuanya bukan dari Tuhan, bukan dari orang lain, bukan dari setan. Tetapi karena langkah kakinya sendiri yang selalu bikin sandungan. Bukan hanya buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Waktu kita terus hidup menjadi sandungan banyak orang, sebenarnya kita sedang membangun sandungan demi sandungan buat diri sendiri. Karena hidup kita dimanapun bisa ditolak. Di pekerjaan, mungkin di pernikahan, mungkin sama mertua. Mertua juga mungkin menolak kita. Karena apa? Hidup kita sembrono dan menjadi sandungan. Makanya Tuhan katakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Maksudnya setiap langkahmu harus jadi berkat. Setiap langkahmu harus membuat orang melihat Allah di dalam kehidupanmu. Makanya kasutnya bukan kasut yang lain. Kasutnya adalah kasut kerelaan memberitakan Injil. Kalau seseorang kasutnya saja sudah salah,
maka dia akan banyak mengalami kalah sebelum berperang. Orang yang menjadi sandungan sudah ditolak sebelum menginjil. Misalnya ada orang nih, cerewet, selalu bertengkar dengan banyak orang. Lalu dia akan khotbah. Kira-kira orang bisa mendengarkan dengan baik? Kita nggak bisa, kita ini nggak bisa langsung menjadi orang yang ajaib sempurna. Kenapa? Karena sebaik apapun kita, orang bisa tidak suka atau tersandung. Tetapi selama kita melakukan kebenaran, orang lain merasa kita salah karena pikiran mereka sendiri. Kebenaran, tetap kebenaran. Itu sebabnya kita harus berjalan, menjaga setiap langkah hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita, cara berpakaian kita, semuanya harus dijaga. Apalagi kalau kita ini mau menjadi seorang pendoa yang peperangan rohani dan sebagainya. Makanya banyak orang Kristen selalu berkata sedikit-sedikit salah setan, padahal salah sendiri. Makanya peperangan rohani nggak cuma soal menengking, memakai selengkap senjata Allah itu nggak cuma deklarasi aku pakai ketopong keselamatan, aku pakai baju jira keadilan dan sebagainya. Tetapi semua harus menjadi daging. Kita harus mengerjakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata begini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 berkata begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus itu menjaga hidupnya, menjaga setiap langkah kakinya, supaya langkah kakinya itu benar. Supaya pada waktu dia memberitakan Injil, jangan dia sendiri kesandung. Jangan dia sendiri terjatuh, karena tidak menjaga hidupnya. Saudara, di dalam kehidupan kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian kita untuk berubah karakter kita setiap hari. Nah, banyak orang Kristen itu jadi orang Kristen yang bulat. Contoh, pada waktu kita berkata tentang keselamatan, orang Kristen tuh kadang-kadang itu saya nggak tahu terlalu ngeroh atau terlalu sok pinter, ya kan? Atau memang nggak baca Alkitab tapi sok tahu, sehingga banyak orang itu bulat. Makanya kalau saudara bertanya, jangan bertanya kepada teman yang cuma selevel rohani dengan saudara. Kalau tentang Alkitab. Karena kadang mereka jawabnya ngawur. Contoh, ada banyak orang yang berkata begini, kita ini, segala sesuatu di dalam kita ini, semuanya itu karena Tuhan. Kita ini tidak punya andil sedikit pun. Demikian juga dengan keselamatan. Semuanya itu karena Tuhan. Bukan karena perbuatan. Kita tidak punya andil sedikit pun. Ini saya mau jelasin dulu ya, supaya jelas. Yang dimaksud tidak ada andil itu begini. Saudara mau percaya Yesus, mau bertobat sekalipun, kalau pintu anugerah tertutup, saudara tidak bisa tobat. Sama dengan pada waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun, setelah dia terus mengeraskan hatinya, setelah Tuhan mengeraskan hatinya, itu namanya pintu anugerah ditutup. Dia tidak bisa bertobat. Makanya segala sesuatu itu karena Tuhan, karena anugerah, bukan karena kita. Kita tidak punya andil. Tetapi waktu pintu terbuka, kita punya andil. Kenapa? Karena kita punya hak untuk memilih, untuk memutuskan masuk pada pintu anugerah atau tidak. Maka kalau dikatakan, oh kita diselamatkan, kita nggak punya andil sama sekali. Salah. Kalau tidak ada andil, saudara, semuanya karena Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan memberikan keselamatan, mati di kayu salib. Itu semuanya tidak ada kita punya andil.
Keselamatan anugerah diberikan kepada semua orang karena dia mati di kayu salib. Tapi untuk kita mendapatkan keselamatan, kita ada andil. Pertama, kita harus bertobat. Dan kita mau mengikut Yesus. Kita melakukan firman. Itu kita punya andil. Dan orang berkata, keselamatan gratis, tidak ada syarat sama sekali. Salah, keselamatan ada syaratnya. Kalau keselamatan tidak ada syaratnya, seluruh dunia hari ini sudah selamat, titik. Mereka percaya, tidak percaya Yesus. Mereka terima Yesus atau tidak, mereka semua selamat kalau tidak ada syaratnya. Makanya banyak orang Kristen ini suka keminter. Kalau dikasih tahu suka debat. Keselamatan ada syaratnya. Buktinya, saudara untuk terima keselamatan, saudara harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya dalam hati, dia dibenarkan, mengaku dengan mulut, dia diselamatkan. Walaupun Yesus memberikan keselamatan untuk seluruh manusia, makanya itu yang namanya manusia nggak punya andil. Karena Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi untuk kamu terima keselamatan Anda, andilnya. Makanya pernah saya punya nulis di Facebook. Doa yang berkuasa adalah doa orang yang tidak mau berhenti sampai sesuatu terjadi. Ada yang berkata, nulis gini, Pastor Deborah ini, gak kenal lah ya, kadang-kadang kan anak-anak kecil-kecil itu kan suka protes, keminter. Pastor Deborah ini selalu mengajarkan segala sesuatu karena kekuatan kita. Semuanya itu karena Tuhan. Ya memang yang berkuasa itu Tuhan. Kalau begitu ya gak usah berdoa. Kalau semua hanya karena Tuhan dan kita tidak punya bagian, maka Alkitab tidak berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Firman Tuhan, kalau semuanya Tuhan, tidak ada andil kita, maka Alkitab tidak perlu menulis yang berkata bahwa asal kamu percaya, kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka dia akan tercampak. Kalau tidak ada andil, maka Tuhan tidak menuntut kita supaya kita percaya walaupun tidak melihat. Itu kan dari kita. Makanya ada reward. Makanya ada orang yang Tuhan hargai seperti Abraham mau menyerahkan anaknya. Itu kan dari Abraham, bukan Tuhan. Tuhan meminta Abraham. Kemudian kalau Abraham mulai bertindak, mau menyerahkan haknya untuk memilih anak, dia serahkan. Baru Tuhan memberikan dia kekuatan untuk melakukannya. Nah ini kadang orang Kristen bulat. Makanya perjalanan dia di dalam kekristenan banyak struggle. Karena gak ngerti tapi sok pinter. Makanya kita harus mengerti firman tidak dengan pengertian sendiri. Tapi dengan pengertian yang Tuhan bukakan. Kalau kita udah sombong, Tuhan gak akan buka. Kunci kita mengerti firman itu polos, saya selalu berkata, polos baca Alkitab itu baca dengan polos, enggak keminter. Kayak dulu ada orang yang bersaksi, dia dulu kalau ke gereja